Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hasrianti from class A dengan NIM H01240008 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang sangat krusial bagi kita sebagai calon pendidik, yaitu mengenai prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam dunia pendidikan. Memahami bagaimana peserta didik berkembang bukan hanya soal teori, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan mereka dengan tepat di dalam kelas. Oke, mari kita bahas. Pertama, kita harus tahu bahwa perkembangan itu sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Artinya, setiap tahap saling berkaitan. Ada beberapa prinsip utama yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, perkembangan melibatkan perubahan. Tidak hanya fisik yang bertambah besar, tapi fungsi mental dan emosional pun ikut matang. Yang kedua, pola yang teratur. Perkembangan itu punya pola. Misalnya, anak akan belajar duduk sebelum mereka bisa berjalan. Kemudian yang ketiga, perbedaan individual. Ini poin penting, setiap peserta didik itu unik. Kecepatan perkembangan si A tidak akan sama dengan si B, meskipun usia mereka sama. Kemudian yang terakhir, setiap fase punya karakteristik. Setiap jenjang usia memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Lalu, apa hubungannya dengan kita di sekolah? Prinsip-prinsip tadi memiliki implikasi besar dalam cara kita mengajar. Pertama, kurikulum harus fleksibel. Karena setiap siswa punya kecepatan belajar yang beda, kita tidak bisa memaksakan satu metode untuk semua anak. Kita butuh pendekatan yang lebih profesional. Yang kedua, materi harus sesuai tahapan. Jangan memberikan materi yang terlalu abstrak untuk anak yang masih di tahap operasional konkret. Kita harus menyesuaikan tingkat kesulitan tugas dengan kematangan mereka. Kemudian yang ketiga, lingkungan yang stimulatif. Sekolah harus menjadi tempat yang kaya akan rangsangan, mulai dari fasilitas hingga interaksi sosial agar potensi perkembangan anak bisa maksimal. Yang terakhir, evaluasi berkelanjutan. Kita tidak bisa menilai siswa hanya dari satu ujian saja, karena perkembangan mereka adalah proses yang terjadi setiap hari. Sebagai kesimpulan, dengan memahami prinsip perkembangan, kita tidak akan lagi menuntut siswa menjadi sama. Sebaliknya, kita akan membantu mereka tumbuh sesuai dengan potensi uniknya masing-masing. Itulah tugas mulia kita sebagai pendidik. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat.